Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Fajari. Insya Allah akan memaparkan resume daripada mata kuliah perpajakan dari setiap kelompok. Yang pertama ada pajak negara dan pajak daerah. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar sebagian besar negara di dunia. Pajak adalah pungutan wajib dari masyarakat untuk negara, yakni berfungsi untuk membiayai pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPH, dan PPNBM. Pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, dan 3. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Jenis pajak dan objek pajak. Secara sederhana, objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan sendiri ada beberapa jenis, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPH. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Penghasilan usaha atau laba usaha. 4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta atau capital gain. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskon, dan jaminan karena pengembalian utang. 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. 8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Objek dan subjek retribusi daerah. Objeknya adalah jasa yang diberikan kepada seorang pribadi atau badan yang menikmati layanan tersebut. Sedangkan objek pajak daerah adalah penghasilan yang didapat dari aktivitas atau usaha yang diselenggarakan di daerah tersebut. Subjek adalah merupakan orang-orang yang menerima layanan jasa yang diberikan oleh Pemda. Sedangkan subjek pajak daerah dikenakan kepada orang-orang yang menikmati aktivitas atau usaha yang diselenggarakan oleh pemilik aktivitas atau usaha tersebut. Pemanfaatan retribusi daerah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 2. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dasar hukum undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 23A, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, NPWP, NPPKP, dan SPT. NPWP adalah nomor wajib pajak, biasa disingkat dengan NPWP. Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
NPPKP adalah pengertian nomor pengukuhan PKP. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor identitas yang dimiliki oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu. Yang ketiga ada SPT, surat pemberitahuan. Adalah surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban. SSP dan pembayaran pajak. Surat setoran pajak SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan penggunaan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKB merupakan surat yang juga dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menginformasikan besaran jumlah pokok pajak. SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, biasanya akan diterbitkan oleh DJP apabila wajib pajak sebelumnya telah diberikan keputusan melalui surat ketetapan pajak kurang bayar pada saat setelah dilakukan penelitian atau pengecekan lebih lanjut. SKPN, surat ketetapan pajak nihil, merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang atau kepada wajib pajak yang tidak memiliki pajak perutangan. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana penagihan pajak. 3. Penagihan pajak dengan surat paksa. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undangan ini merupakan mulai diberlakukan sejak 23 Mei 97. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Pejabat dan guru sita pajak. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak. Juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat pajak, surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Tugas juru sita pajak: melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang PPSP Jungto
Pasal 1 angka 4 PMK 24 tahun 2008, penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang sudah ditetapkan. 4. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan umum PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri atau non-resident taxpayer, tapi bisa dimiliki oleh perorangan atau pribadi nature person maupun badan resmi legal person dalam berbisnis di Indonesia. Lanjut, penyusutan, amortisasi dan evaluasi. Penyusutan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan adalah konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, sedangkan amortisasi adalah konsep alokasi harga perolehan harta tidak berwujud dan harga perolehan sumber alam. Amortisasi, pengertian amortisasi dalam Undang-Undang PPh juga mencakup pengertian depresi sebagai yang ada dalam akuntansi. Revaluasi adalah penilaian kembali atas aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan nilai wajar atau nilai pasar real aktiva per tanggal evaluasi. Pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai. Bukan pegawai, mantan pegawai, penerima, pesangon dan lain sebagainya. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor, impor, dan reimpor. Yang terakhir ada tarif progresif pasal 21-22. Pasal 21 wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan 50 juta sampai 250 juta adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan 250 sampai 500 juta adalah 25%. Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah BUMN atau BUMD. Lihat pengumut oleh objek PPh pasal 22 butir 2, 3 dan 4 sebesar 15%. 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah di atas adalah sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Harga jual yang dimaksud adalah batasan harga jual sehubungan dengan pembelian barang yang tergolong sangat mewah, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.